Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ersa Sampitri, NPM 19160034 dari Prodi PGSD 4A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Lampung Masa Kemerdekaan. Pada waktu Jepang berkuasa di Lampung, diketahui bahwa demikian usaha untuk memelihara benih nasionalisme tidaklah hilang sama sekali, di mana ada kesempatan terbuka dapat dipergunakan oleh seseorang dengan seseorang berjalan baik. Dapat dikatakan setiap pemimpin rakyat dalam keadaan awas dan waspada memperhatikan tidak lanjut dari Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia setelah sebelumnya mendengar berita tentang menyerahnya Jepang dari sekutu. Tidak lama kemudian terdengar berita lewat radio oleh Kepala Penerangan Kepresidenan Lampung, yaitu Hampir Hasan, bahwa proklamasi telah diumumkan kepada dunia internasional pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, sekitaran perjuangan fisik dalam perang kemerdekaan setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta di Jakarta, pada saat itu di Lampung baru mengetahui adanya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 oleh Mr. Abbas yang pada saat itu berada di Jakarta untuk menyelenggarakan pertemuan dan juga sebagai anggota dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, perwakilan dari Sumatera. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta membawa peristiwa-peristiwa heroik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan itu di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di Kepresidenan Lampung saat terjadinya agresi militer Belanda, muncul sosok ulama sebagai pemimpin Laskar Hizbullah Sukadana yang mengabdikan dirinya untuk perjuangan Ki Hajar Ahmad Hanafiyah, dan tentaranya terpanggil untuk membantu perjuangan TNI yang memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan Belanda di daerah Sumatera Selatan, khususnya di kota Batu Raja atau Setiawan dan Aman 2018. Sesampainya pasukan Ki Hajar Ahmad Hanafiyah di sana dan segera bergabung dengan kesatuan TNI melakukan serangan balasan di dekat kota Batu Raja, yaitu ke arah daerah Martapura. Terjadinya pertempuran hebat antara Laskar Hizbullah di bawah pimpinan Ki Hajar Ahmad Hanafiyah bersama TNI melawan Belanda di front pertemuan Kemarun. Daerah Kemarun masih termasuk daerah yang tumbuh hutan belukar yang digunakan sebagai basis pertempuran yang ideal untuk pasukan pihak Ki Hajar Ahmad Hanafiyah. Dengan TNI yang masih tergolong belum maju dalam persenjataan dibandingkan dengan pihak Belanda, karena Laskar Hizbullah bersenjatakan dengan golok, maka dikenal juga sebagai Laskar Golok. Melakukan perlawanan yang mereka bisa lakukan dan juga mereka bisa dipercaya sebagai laskar yang kebal terhadap peluru Belanda. Dengan bekal inilah mereka berani dalam melawan pasukan Belanda yang menggunakan senjata api. Selanjutnya, tata kehidupan politik pemerintahan. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Mr. Abbas sebagai anggota Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari Lampung bersama dua anggota PPKI dari Sumatera Utara, yaitu Mr. Tuku Muhammad Hasan dan Dr. Handes Muhammad Hamir, pada tanggal 23 Agustus 1945 bersama-sama berangkat dari Jakarta dengan kapal terbang ke Palembang. Mereka inilah yang membawa berita resmi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 warga negara 2015.
Setelah ketiga anggota PPKI ini bertemu dan berunding dengan Dr. Andes Ghani, seseorang tokoh nasional perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka malamnya tanggal 23 Agustus 1945 itu juga Mr. Abbas melanjutkan perjalanan dengan kereta api ke Tanjung Karang, Lampung. Selanjutnya, Mr. Abbas segera mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka masyarakat di Tanjung Karang dan sekitarnya untuk mengambil langkah berikutnya sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat di Jakarta. Mr. Abbas ditunjuk sebagai Presiden pertama Lampung setelah proklamasi segera membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Lampung, lalu disusul dengan dibentuknya Komite Nasional di tingkat kewedanan tanggal 5 September 1945. Ada instruksi dari pusat agar segera dilakukan pengukuran kekuasaan di kewedanan serta pengibaran bendera merah putih secara menyeluruh dengan penjagaan seperlunya terhadap Sang Merah Putih sebagai ketua dari Komite Nasional Daerah Lampung yang pertama ditunjuk Wan Abdurrahman. Selesai dibentuknya KNIP, maka PKR segera dibentuk yang diketuai oleh Pangeran Muhammad Nurmayor Jenderal. Pada waktu terjadi serangan Belanda kedua 1948, agresi militer II, ibu kota Kepresidenan Lampung Tanjung Karang bisa diduduki oleh pasukan Belanda. Karena penduduk itu menyingkirkan pemerintah kepresidenan beserta stafnya ke Menggala. Hal ini bertentangan dengan keputusan Kepresidenan DPR atau dasar itulah DPR Presiden dan setelah bermusyawarah dengan para pemimpin partai mengangkat Mr. Gele Harun sebagai kepala pemerintah darurat. Kepresidenan Lampung, pengangkatan nantinya mendapat persetujuan dari pemerintahan darurat Provinsi Sumatera Selatan karena situasi keamanan yang belum stabil, tempat kedudukan staf pemerintahan untuk sementara berpindah-pindah. Mula-mula di Pringsewu, lalu pindah di Talang Padang, dan akhirnya ke Bukit Kemuning. Di Bukit Kemuning, inilah staf pemerintahan disusun lengkap sebagai akibat dari keputusan persetujuan Roem untuk bersiap-siap menerima peralihan kekuasaan dari tangan Belanda. Dalam susunan staf pemerintahan ditegaskan bahwa Mr. Gele Harun adalah Presiden Lampung berlanjut ketika Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan RI berdasarkan hasil KMB 1945, Mr. Gele Harun menerima kewenangan langsung dari pihak Belanda setelah menyerahkan kedaulatan secara penuh dari Belanda kepada pemerintahan Indonesia. Pada akhir 1949, karir politik harus berjalan mulus dari residen Lampung, kemudian ke Jakarta sebagai anggota Dewan Konstituante sehingga anggota DPR dan MPRS tahun 1968 masa tugasnya di Parlemen berakhir. Harun pun harus kembali ke Lampung dan kembali menjalani profesi lamanya sebagai advokat sampai wafatnya pada 4 April 1973, tepat hari ini 45 tahun silam pada 10 November 2015 lalu, pria Batak ini ditempatkan sebagai pahlawan daerah Lampung Raditya 2018. Selanjutnya, migrasi penduduk setelah Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, jumlah penduduk di seluruh Indonesia mencapai 75 juta jiwa dan 60 juta jiwa diantaranya tinggal di Pulau Jawa. Sementaranya Republik yang baru saja merdeka harus mempertahankan wilayahnya dari musuh yang hendak kembali menguasainya. Program berpindahnya penduduk yang dilakukan setelah Indonesia merdeka dikenal dengan program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Desember 1950, pemerintahan RI untuk pertama kalinya setelah merdeka
memindahkan penduduk sebagai 23 kepala keluarga di daerah Lampung kelak diperingati sebagai Hari Bakti Transmigrasi. Kala itu bertujuan untuk memeratakan jumlah penduduk, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan menjaga wilayah NKRI transmigrasi yang disebut di atas sebagai kegiatan pemindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menetap guna kepentingan NKRI atau alasan lain yang dianggap perlu oleh pemerintah Indonesia. Sejatinya memiliki misi dan tujuan yang amat mulia, antara lain untuk memanusiakan manusia di mana dapat membebaskan masyarakat atau kelompok sosial tertentu dari belenggu kemiskinan. Seiring perubahan sosial di dalam masyarakat, keinginan untuk berpindah tempat demi perbaikan kualitas hidup yang lebih baik sesungguhnya selalu terjadi. Selanjutnya, keadaan ekonomi masyarakat pada tahun-tahun sesudah proklamasi. Keadaan ekonomi masih cukup atau tidak terkendalinya uang rupiah. Jepang menyebabkan inflationary terpaksa mengakui dua macam tanda pembayaran yang sah, yaitu rupiah Jepang dan uang devise bank atau uang pemerintahan Hindia Belanda. Baru di bulan Oktober 1946, kedua alat pembayaran itu dinyatakan tidak berlaku dan sebagai gantinya beredarlah uang pemerintahan RI yang disebut uang ori atau 1000. Jepang waktu dinilai sama dengan uang ori pada periode setelah pengakuan kedaulatan RI 1949 hingga berdirinya pemerintah daerah tingkat 1 Lampung 1964. Kehidupan ekonomi tidak jauh berbeda dengan situasi ekonomi nasional. Ketika itu, semua daya dan potensi ekonomi ditunduk kepentingan politik akibat daripada prosesnya kegiatan ekonomi hingga 1964, bahkan sampai meletusnya tragedi nasional 1965, tingkat tumbuhan ekonomi amat rendah, sedangkan jumlah penduduk bertambah terus. Lebih-lebih karena masuknya transmigran dari luar daerah. Selanjutnya, kehidupan seni budaya. Sejak Kongres Kebudayaan Indonesia 1948, dekolonisasi menambah tingkat kebutuhan bagi pengambilan keputusan praktis untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia sebagai klausul kebudayaan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1950. Pada awal 1950-an, pemerintahan Indonesia akan melindungi kebebasan untuk mengusahakan kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Pemerintahan melaksanakan pembangunan dalam bidang kebudayaan di bawah kewenangan dan koordinasi Kementerian Pendidikan Pengajaran Kebudayaan yang pada masa Orde Baru diubah menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, dalam kajian mengenai sejarah daerah Lampung, pasca kemerdekaan menyebutkan bahwa kebijakan pokok dalam membangun di bidang pendidikan dalam Repelita II merupakan rangkaian kegiatan lanjutan perluasan dan peningkatan dari berbagai usaha. Selama Repelita I berkenan dengan pembinaan generasi muda, dampak adanya intensifikasi di berbagai organisasi kepemudaan yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, berbagai perkumpulan cabang olahraga, dan lain-lain. Sejak tahun 1975, pemerintahan daerah tingkat 1 Lampung membangun gelanggang remaja yang relevan, yaitu gelanggang Saburai. Dalam bidang pendidikan tinggi, Universitas Lampung atau yang disebut dengan Unila merupakan satu-satunya universitas di daerah Lampung. Universitas ini berdiri pada tanggal 23 September 1965 berdasarkan surat keputusan Menteri PTIP nomor 195 tahun 1965 saat berdirinya
Unila mempunyai 2 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dengan Kusno Danupoyo Gubernur Lampung saat itu sebagai Ketua Presidium. Selanjutnya, sistem religi dan falsafah hidup. Dalam kehidupan agama di Lampung pada masa kemerdekaan dapat dikatakan cukup baik dan tenang, dalam artian bahwa tidak ada hambatan apapun jika dilihat dari segi pengembangan keadaan semacam ini. Hanyalah dikemungkinkan dengan adanya kesadaran bahwa di dalam masyarakat Pancasila harus dijunjung tinggi, adanya toleransi antar agama, saling menghormati serta menghargai antara sesama umat beragama. Hingga tahun 1950, jemaah dari agama-agama non-Islam belumlah menonjol. Jumlahnya sebagaimana kita disaksikan sekarang ini dikenaikan jumlah mereka di pedesaan, khususnya di daerah transmigrasi, nampak lebih nyata daripada di kota-kota bagi agama Islam. Tidak kecil artinya dan peranan dari pendidikan dan pesantren-pesantren. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.